Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak David Varianto selaku dosen pengampu, saya Hanta Sukma, mahasiswa Teknik Mesin Reguler 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis kegagalan sistem air turbine starter pada pesawat Boeing 737 Next Generation. Bab 1 pendahuluan, latar belakang saya melakukan penelitian yaitu air turbine starter atau ATS digerakkan oleh udara terkompresi melalui roda turbin yang dihubungkan secara mekanis melalui reduction gear menuju high pressure kompresor pada mesin pesawat. Air turbine starter juga berpotensi mengalami kegagalan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kegagalan pada gangguan pada pasokan udara bertekanan. Yang kedua adalah kerusakan pada turbin. Yang ketiga adalah terjadinya kerusakan pada seal. Yang keempat yaitu kerusakan pada bearing. Yang pada gambar 1,1 mesin pesawat yang berwarna hijau adalah high pressure kompresor. Selanjutnya itu rumusan masalah. Pertama adalah apa penyebab terjadinya kegagalan sistem air turbine starter pada pesawat Boeing 737 Next Generation. Yang kedua adalah bagaimana melakukan perbaikan dan perawatan pada air turbine starter pada pesawat Boeing 737 Next Generation. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Mengidentifikasi kegagalan pada sistem air turbine starter yang terjadi pada pesawat Boeing 737 Next Generation. Yang kedua adalah merumuskan langkah-langkah dan penanganan kegagalan dan perawatan yang baik untuk mencegah terulangnya kegagalan serupa pada pesawat Boeing 737 Next Generation. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kegagalan pada sistem air turbine starter yang terjadi pada pesawat Boeing 737 Next Generation. Yang kedua adalah untuk merumuskan langkah-langkah penanganan kegagalan dan perawatan yang baik untuk mencegah terulangnya kegagalan serupa pada pesawat Boeing 737 Next Generation. Selanjutnya adalah batasan masalah. Penelitian ini hanya berfokus pada masalah kegagalan air turbine starter pada pesawat Boeing 737 Next Generation. Yang kedua adalah bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Pertama adalah penelitian terdahulu. Penyebab kegagalan air turbine starter berasal dari 3 komponen utama yang mengalami kerusakan yaitu turbine wheel, starter carbon seal, dan rotor ball bearing. Hal ini menyebabkan berkurangnya output putaran dari starter yang menyebabkan kegagalan saat starting engine. Penelitian 1. Berdasarkan penelitian tersebut, air turbine starter berpotensi mengalami kegagalan. Ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmadianto dan teman-temannya pada tahun 2019. Selanjutnya adalah kegagalan pada air turbine starter juga disebabkan karena kurangnya pasokan udara bertekanan. Salah satu permasalahannya adalah sistem starter valve dengan part number 3289630-2 pada Boeing 737 Next Generation. Permasalahan tersebut antara lain stucklet response, leak, like ill, the electrical problem, eroded low pressure solenoid orifice yang dilakukan oleh Setiawan dan teman-temannya pada tahun 2020. Faktor lain kegagalan air turbine starter juga diakibatkan oleh komponen di sekitarnya yang mengalami kerusakan sehingga udara bertekanan tidak mengalir. Selanjutnya adalah komponen pada air turbine starter. Komponen pada air turbine starter yang pertama adalah turbine housing, yaitu rumah untuk semua komponen yang ada pada air turbine starter. Kedua adalah nozzle fans, komponen yang berfungsi untuk merubah arah aliran udara menuju rotor blades. Ketiga adalah turbin rotor, komponen untuk mengubah udara bertekanan menjadi energi mekanik untuk disalurkan melalui gear. Yang keempat adalah exhaust air, yaitu membuang udara yang telah kehilangan sebagian besar energinya dan untuk menjaga sirkulasi udara dan membuang tekanan berlebih pada air turbine starter. Yang kelima adalah reduction gear, berfungsi untuk mengurangi kecepatan putaran dari turbin rotor. Yang keenam adalah spark clutch assembly, komponen yang memungkinkan starter terhubung dan terlepas secara otomatis berdasarkan kecepatan mesin. Yang ketujuh adalah planet gear, merupakan bagian dari mekanisme penggerak yang mentransfer putaran dari reduction gear ke komponen lainnya. Yang kedelapan adalah output gear assembly, melakukan transmisi tegangan atau putaran dari starter ke mesin pesawat. Yang kesembilan adalah rotor switch aktuator. Switch ini akan mengirimkan sinyal untuk menutup starter valve, memutus suplai tekanan ke starter, dan memutus rangkaian shaft starter ke mesin ketika mesin sudah dapat hidup dengan mandiri. Selanjutnya itu magnetic drain chip.
untuk menarik partikel logam yang terdapat pada oli transmisi akibat gesekan atau partikel kecil seperti kausan komponen dan gesekan pada komponen lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip kerja air turbine starter. Tahap pertama yaitu udara bertekanan. Udara bertekanan biasanya berasal dari APU atau Auxiliary Power Unit atau eksternal menuju check valve dan pressure regulator. Udara ini bertekanan sekitar 50 psi. Selanjutnya itu tahap kedua pada check valve dan pressure regulator. Udara bertekanan masuk melalui check valve dan pressure regulator. Pada tahap ini, kontrol dapat dilakukan dari kokpit melalui switch dan membuka check valve ketika starter diaktifkan. Pada tahap ini, udara bertekanan diatur tekanannya agar tidak melebihi tekanan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu tahap ketiga air turbine starter. Tekanan mengalir menuju air turbine starter dari inlet menuju nozzle fans untuk memutar turbin rotor. Energi dari turbin rotor disalurkan menuju reduction gear dan clutch assembly untuk melakukan transmisi tenaga dari rotor turbin ke mesin. Ketika rotor berputar, spark clutch akan terhubung secara otomatis ke mesin. Pada saat mesin sudah mencapai kecepatan tertentu yang lebih tinggi dari putaran starter, spark clutch akan memutus dan mencegah transmisi tetap berlanjut. Namun, output shaft dan drive coupling terus berputar bersama mesin. Tahap selanjutnya itu engine. Putaran diteruskan ke mesin melalui high pressure turbine dan terus memutar hingga mesin dapat bekerja dengan sendirinya. Ketika mesin sudah hidup, sensor akan mengirim sinyal untuk menutup pressure regulator dan check valve untuk menghentikan pasokan tekanan udara. Selanjutnya adalah kegagalan pada air turbine starter. Yang pertama yaitu kerusakan pada turbin rotor, terjadinya FOD pada turbine wheel akibat adanya benda atau objek asing yang masuk ke dalam turbine wheel sehingga dapat menyebabkan blade patah dan menyebabkan blade tip corner loss. Temuan ini didasarkan oleh penelitian Rahmadianto dan teman-temannya pada tahun 2019. Yang kedua adalah kerusakan pada O-ring disebabkan oleh over temperature. Temuan ini didasarkan oleh penelitian Rahmadianto 2019. Vibration pada ball bearing juga merupakan penyebab turbin rotor ball bearing tidak seimbang putarannya dan membuat blade bergesek pada casing. Temuan ini didasarkan oleh penelitian Rahmadianto dan teman-temannya pada tahun 2019. Selanjutnya ada diagram alir. Yang pertama adalah studi literatur. Proses ini melibatkan pencarian dan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, publikasi, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah identifikasi masalah, didasari dari kejadian di lapangan dan laporan kegagalan air turbine starter di lapangan. Selanjutnya adalah persiapan. Pengambilan data akan dilakukan di GMF AeroAsia dengan berdasarkan tinjauan pustaka yang berasal dari buku-buku dan manual kerja di GMF. Selanjutnya itu pengolahan data. Pengolahan data dapat dilakukan setelah data-data yang berkaitan dengan kegagalan air turbine starter terpenuhi, seperti laporan kejadian atau hasil temuan yang terjadi pada komponen. Selanjutnya itu analisis data. Melakukan analisis pada laporan yang sudah ada dan mengumpulkan datanya sehingga dapat menggunakan metode FMEA untuk mengidentifikasi dan analisis kerusakan. Selanjutnya itu usulan perbaikan. Akan dilakukan usulan dan rekomendasi sesuai dengan aircraft maintenance manual. Yang ketujuh yaitu kesimpulan dan saran. Penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi sumber kegagalan dari air turbine starter. Berikut adalah alat dan bahan yang saya gunakan untuk penelitian. Yang pertama adalah air turbine starter dengan part number 3505945-10. Selanjutnya yaitu diproduksi oleh Honeywell Aerospace dengan dimensi sebagai berikut dan berat sebagai berikut. Air turbine starter dapat diaplikasikan dengan pesawat next generation yaitu tipe 600, 700, 800, dan 900. Dengan capability mesin yaitu CFM56-7B dengan jenis pesawat yaitu fixed wing. Berikut adalah gancar penelitian yang saya lakukan di GMF AeroAsia pada semester depan. Pada bulan pertama saya akan melakukan observasi di minggu pertama dan kedua dan penyusunan bab 1 pada minggu kedua dan ketiga, dan seterusnya bab 2, bab 3 pengumpulan data dan analisis pengolahan data pada bulan ketiga hingga akhirnya menyusun laporan itu pada bulan keempat.
Terima kasih, lebih dan kurangnya saya ucapkan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.